lagi dari channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini AutoFam punya BMW seri X3 ya, X-Drive. Ini tahun 2015, kilometernya ini di 46.000. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu untuk review dari eksterior, interiornya, sampai nanti di akhir video untuk harganya, silahkan kalian tonton dulu dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFam TV ya. Check it out. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want, but I know that life's unfair and we can't always have it all. Whoa, whoa, I wish that you were here. Whoa, whoa, I wish that you were here. 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 There's not a single day that passes. Oke guys, nah kali ini untuk X3 yang lagi AutoFam dapat, warnanya ada di warna putih ya, dengan interiornya warnanya di hitam. Nah, untuk di bagian tampilan eksteriornya langsung aja kita mau review. Untuk teman-teman yang pencinta BMW, apalagi seri X, kalian mesti banget punya X3, karena selain dia kabinnya luas, terus juga eksteriornya cantik banget ya. Kita bisa lihat dari bagian lampu-lampunya. Untuk lampu utamanya dia sudah LED ya, kalian bisa lihat. Lalu dia ada ring lightnya di bagian lampu utamanya, itu juga warnanya sudah putih dengan fog lampnya. Nah, ini untuk di bagian tampilan grillnya, kalian bisa lihat lebih detail. Dia warnanya juga dicat dengan warna silver yang terang ya. Oke, sensornya di bagian tengah dia ada 2, 1 dan 2, dan di bagian bawahnya lagi nih, dia ada sensor lagi 2 titik juga, jadi posisinya dia ada 4 sensor ya di bagian depannya. Oke, kita langsung lanjut. Untuk kap mesinnya, dia di sini ada logo BMW-nya juga. Nah, ini memang menempel seperti ini posisinya, dan kapnya kalian bisa lihat ya, dia tuh simetris banget untuk di bagian kapnya, jadi detail sekali. Untuk si BMW X3 ini dia 2000 cc, 4 silinder ya untuk dari mesinnya. Oke, kita lanjut untuk di bagian bodi samping, terutama kita mau bahas di bannya. Di sini bannya dia menggunakan mereknya Bridgestone, ukurannya ada di 245/50, ringnya di 18. Untuk velgnya dia sudah two-tone ya, jadi kalian bisa lihat untuk dari perbedaan warna tersebut. Dan dia punya emblem lagi di bagian bawah pintu sebelah kiri, ada tulisannya X-Drive 2.E gitu ya. Oke, dari ground clearance-nya kalian bisa lihat ya, ini posisinya. Nah, ini lumayan cukup tinggi. Jadi untuk mobil SUV dari keluaran BMW ini nggak usah khawatir, dia lebih aman. Jadi dari kalau misalnya teman-teman ada polusi tidur yang lumayan tinggi ataupun ada genangan air yang lumayan cukup dalam, ini masih mengcover dari mobil si BMW seri X gitu ya. Oke, untuk dari bagian spionnya, ini dia reactable-nya kalau kita pencet di bagian interiornya, karena kita contoh, ini posisinya kita unlock ya. Kalau kita lock, nah dia tidak melipat secara otomatis. Ada juga trik lain, yaitu kalian bisa unlock ya di bagian kunci remote-nya. Kita tekan aja yang lama. Yap, dia posisinya langsung turun semua untuk di bagian kacanya. Sunroofnya atau panoramiknya bahkan bisa terbuka secara otomatis. Kita hanya klik aja. Nah, dia langsung bekerja ya. Tuh, sampai kanvasnya aja bisa melipat secara rapi. Oke, jadi mobilnya tidak ada trouble sama sekali dan mobilnya sangat-sangat aman. Sekarang kita kunci kembali di bagian interiornya sama kaca-kacanya ya. Kita klik aja yang logo BMW-nya. Oke, kita bisa lihat langsung ya. Untuk di bagian kacanya dia langsung naik otomatis, dan yang terakhir baru di bagian sunroofnya. Oke, jadi sama seperti kita buka tadi di bagian awal. Oke, sip. Lanjut untuk di bagian roof rail ya, di bagian atas dia posisinya sudah ada di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, terus kalau misalnya ini posisinya kan di lock kunci ya, kita dekatkan. Nah, tidak ada sensornya ya, jadi tidak bisa. Untuk di bagian
sebelah penumpang ya. Tapi kita coba sekarang yang ada di bagian drivernya. Oke, kita mau coba ya di bagian sensornya. Tidak bisa juga ya. Jadi dia terkunci dengan rapi ya. Jadi dia tidak ada sensornya. Oke, lanjut kita lihat lagi ya di sebelah kanan sekarang. Ini dia juga ada emblem sama xDrive 2.e ya. Jadi sama. Untuk talang air tidak ada, tapi dia hanya list silver warna chrome seperti ini. Oke, untuk kaca filmnya dengan mereknya Lumar ya, yang teman-teman tahu sendiri semua, Lumar itu merek yang oke, sama bagusnya. Lanjut sekarang kita ke bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah di posisinya di bagian belakang. Sebelum kita menuju lampunya, kita bisa lihat dia ada shark fin-nya di bagian atas sebelah sini ya. Lanjut untuk di bagian lampunya, stop lamp-nya, kalau X3 yang di bawah tahun 2018-19 dia masih model lama ya. Jadi walaupun dia sudah stop lamp LED, tapi bentukannya masih yang lebar juga. Oke, lalu kita perhatikan detail lagi, ada logo BMW-nya di bagian tengah sini dan ada emblem X3. Untuk kamera mundurnya dia belum punya di mobil BMW X3 2015, tapi dia punya sensor lagi. Ada 4 totalnya, 1, 2, 3, dan 4. Jadi sama ya. Sekarang kita mulai bagian bagasinya. Kita tinggal klik yang ada di tombol remote. Dan dia otomatis sudah terbuka. Oke, nah ini namanya power back door. Kalau untuk locknya juga bisa di bagian pencet sebelah sini ya. Sekarang kita mau lihat untuk di bagian bagasinya, karena ini dia sudah tertutup dengan cover, jadi tinggal kita geser saja atau kita lipat kembali. Pastikan lipatnya dengan rapi dan rata ya, jadi supaya tidak keriting untuk di bagian covernya. Oke, untuk di bagian bagasinya udah pasti lebar, udah pasti bisa banyak muat barang karena mobil SUV gitu ya. Kalian bisa lihat posisinya seperti ini. Lalu untuk di bagian sebelah kanan ini ada box kosong. Di bagian sebelah kiri dia ada jaring-jaringnya. Dan ini juga box kosong plus ada lampu di bagian belakangnya warnanya halogen. Yang bertanya-tanya apakah mobil BMW ini dia punya ban serep? Kebetulan yang ini kita tidak punya ban serep. Ini kita dapat ada jaring-jaring lagi. Ini ada cover-covernya ya. Terus juga ini kita dapat seperti tempat box gitu ya. Ini bahannya kain-kain gitu. Dan sudah ini saja ya teman-teman, jadi tidak ada dapat ban serepnya. Oke, di sebelah kanan sini hanya box saja kosong ya. Untuk di sebelah kirinya teman-teman bisa langsung lihat nih ya, ini bisa kita tarik sebentar. Nah itu ada segitiga, ini dia ada P3K nya. Ini yang tadi diinfokan, ada towing, ada kunci buat rodanya tuh yang bentuk bintang ini, dan juga ada OB nya di bagian sampingnya ya. Oke, sekarang kita tutup kembali. Nah, lumayan besar tuh ya untuk covernya saja. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek barangnya ada di posisi sebelah kiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mau review untuk di bagian interiornya. Not even 1 minute can end up. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. I wish that you were here to give me everything I want, but I know that life's unfair and we can't always have it all. I wish that you were here. I wish that you were here. I wish that you. I wish that you. I
Oke, kita sudah di bagian interiornya. Nah, langsung teman-teman kita mau review untuk di bagian dashboardnya. Kalian bisa langsung lihat ya secara keseluruhan. Dia ini pastinya sudah soft touch dan ada sedikit aksen wooden panel di bagian dashboard di ujung kiri. Lalu untuk di bagian kursinya dia juga sudah disupport dengan electric memory seat ya. Bukan hanya di bagian driver tapi di bagian kursi penumpangnya pun sama, dia juga sudah electric memory seat ya. Jadi ada tulisannya M123. Lalu kalau misalnya mau lebih tegak, mau lebih bersantai, nah ini bisa ya. Lanjut, untuk di bagian setirnya dia polos kulit saja ya. Kalian bisa lihat seperti ini dengan ada logo BMW di bagian tengahnya. Lalu ada kontrol setirnya yang ada di sebelah kanan. Ini untuk volume, kalau misalnya atau pilihan-pilihan yang kalian sudah buka, misal contoh radio. Ini volumenya ya. Kalau misalkan mau lebih kencang. Nah, suaranya pun enak banget ya guys. Ada voice overnya juga, bisa connect phone karena ini dia sudah support dengan Bluetooth ya. Untuk di sebelah kirinya kalian bisa atur untuk kecepatan dari si cruise controlnya itu sendiri. Lalu ini ada tombol di sebelah kiri, ini ada sein kanan dan kiri ya. Terus juga kalau misalnya mau atur di bagian lampunya, automatic lampnya. Automatic lampnya dia ada di sebelah kanan ya. Jadi kalian tinggal geser aja mau lampu utama, lampu nah sebentar, kalau misalnya kalian mau ke lampu senjanya ini bisa juga, tinggal kalian geser kanan kiri ya. Lanjut untuk brightnessnya di sebelah kanan pun kalian bisa atur mau seberapa terang atau seberapa redupnya ya. Untuk di bagian door trimnya kita bisa lihat ada sedikit wooden panel, nah di bagian pintunya nih ya. Lalu ada lock dan unlock untuk di bagian si kabinnya. Ada buka bagasinya kalau misalnya mau lebih cepat dari bagian interior. Terus ini yang tadi Mel bilang, auto retract-nya kita bisa atur di bagian interiornya. Oke, lanjut untuk ke speedometernya. Nah ini speedometernya, kilometernya baru berjalan di 46.000 saja dengan speedometernya masih yang pertama kali keluar. Jadi belum digital speedometer ya teman-teman, bisa dilihat di bagian sebelah sini. Lalu kita lanjut untuk di bagian head unitnya. Di sini dia terkesannya lebar karena untuk di bagian dashboardnya ini membuat dia menonjol, jadi kesannya sangat lebar ya untuk di bagian head unitnya. Aslinya tuh dia 1 jengkal lebih sedikit dari tangan Mel, dan ini dia belum disupport touchscreen ya. Jadi kalian masih menggunakan yang manual. Nanti Mel akan bahas. Lalu di bagian bawahnya tidak ada wooden panel accent lagi, jadi hanya polos warna hitam. Dengan kuncinya sudah disupport dengan start stop engine. Oke. Lalu ini ada pengaturan untuk AC-nya yang sudah dual zone, jadi kanan kirinya bisa berbeda tuh ya. 16, yang ini 18 untuk dari pengaturan suhunya. Untuk di bagian bawahnya ini ada tempat untuk kita taruh CD. Terus juga ini ada 1 2 3. Biasanya ini kita ke bagian radio ya. Lalu untuk di sebelah kirinya ini untuk volume. Nah, bisa dari control steer, bisa juga dari bagian volume yang ada di bagian bawah sebelah sini. Lanjut untuk di bagian bawah ini dia ada box lagi tuh ya. Oke teman-teman, ini sebenarnya bukan box ya, tapi bisa beralaskan jadi box karena ini buat kita taruh handphone, barang-barang ini bisa di bawah sebelah sini. Dan depannya ini ada asbak dan pemantik ya tuh. Jadi sudah disediakan juga tempat asbak perokoknya, ada pemantiknya juga, dan ini biasanya cup holder ya di sebelah kanan, bisa kita taruh satu minuman di sebelah sini. Lanjut untuk di bagian touchpadnya, nah ini yang tadi Mel bilang, kita tinggal klik menu nih ya. Kita bisa geser touchpadnya nih. Nah di control padnya di bawah sebelah sini, tinggal kita geser-geser. Contoh kita mau lihat ke vehicle information. Nah teman-teman gak usah khawatir, mobil Eropa ini sangat enak ya. Jadi kalian bisa langsung lihat di service requirements-nya. Nah kita bisa lihat apakah kondisi ada yang fault, ternyata semua posisinya oke. Kita langsung ke service history. Kita bisa lihat nih dari kilometer 10.000, 20.000, nah 38.000, 46.000, berarti ini dia servisnya rutin gitu ya. Kita bisa back juga. Lalu ini juga terdapat pilihan lain yang dimana ada contoh nih, kita ke multimedia. Nah, kita bisa ke external device untuk kalian connected ke bagian Bluetooth-nya ya. Lalu juga kita bisa contoh lagi ke bagian navigation. Untuk navigation-nya kita ke map. Yap, ini posisinya berfungsi ya guys. Jadi ini kita lagi ada di Mangga 2 Square tuh, jalan Mangga 2 Square. Jadi posisinya ini nyala mengikuti peta di Indonesia.
Lanjut di bagian control padnya, ini ada bagian tombol banyak, ada menu, bisa connect phone, navigasi, media, radio, back, dan option yang bisa kalian gunakan, tinggal diklik-klik dan pencet saja. Untuk di bagian transmisinya, dia sudah iDrive, dan ini dia sudah mensupport ini ya, ada Eco Pro, ada Comfort, ada Sport. Nah, kalau Sport warnanya jadi merah, kita biasanya pakai yang Eco Pro saja, warnanya jadi biru ya. Oke, kita langsung lanjut. Bisa dilihat lagi ada wooden panel aksennya. Nah, ini cukup banyak ya di bagian tengahnya. Oke, kita geser. Untuk di bagian buat support handphone, kalau misalnya kalian mau charge. Terus juga ini bisa kita klik ya, kita dorong ke atas dan kita taruh barang-barang di bagian bawah sini. Yang dimana bisa juga charge-nya menggunakan USB dan aux-nya di bagian bawah sebelah sini. Ini juga bisa tempat charge ya, yang bulat ini tuh. Jadi kalian bisa menggunakan support yang bentuknya bulat. Oke, sekarang kita tinggal close. Dan di bagian dashboard yang terakhir, kita mau lihat untuk dashboardnya, turunnya aja sangat lamban ya. Jadi ini benar-benar jarang digunakan untuk mobilnya. Bagus banget. Untuk bukunya, nah ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini navigationnya, BMW warantinya, ini buku ownernya, manualnya, BMW service include, dan quick preference-nya. Jadi masih lengkap semua tuh ya. Silahkan teman-teman screenshot aja untuk di bagian buku-bukunya. Lalu Mel sekarang mau lanjut untuk ke bagian atasnya nih ya. Untuk sun visornya, dia juga sudah support dengan lampu bacanya dengan warna halogen tersebut. Dan untuk di bagian lampu yang tengahnya pun sama, dia juga sudah support. Tuh, semuanya masih warna halogen. Dan yang terakhir ini kita akan buka untuk di bagian sunroof atau panoramik yang kita sudah coba tadi di bagian awal menggunakan kunci remote. Sekarang ini memang menggunakan tombol yang memang sudah tersedia di bagian interiornya. Oke, ini seperti tampilannya. Untuk sunroof panoramik, jadi Mel akan jelaskan. Di bagian depan ini sunroof, jadi ini bisa terbuka. Di bagian belakang tidak bisa dibuka, jadi dia posisinya mentoknya seperti ini. Nah, artinya yang belakang kaca itu namanya panoramik gitu ya. Sekarang Mel langsung close lagi, tinggal kita klik sekali aja, dia langsung bergerak secara otomatis di bagian elektrikalnya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, mobil ini elektrikalnya sudah aman, sudah kita cek ya, tidak ada yang fault atau rusak dan tidak bisa terpakai gitu ya. Sekarang kita ke bagian yang terakhir ya, ke bagian penutupan yang ada di bagian kursi penumpang belakang. Oke, let's go. Oke, sekarang sudah di bagian posisi yang terakhir di bagian kursi penumpang. Teman-teman lihat ya, ini untuk di bagian tengahnya karena Mel tidak menurunkan armrestnya. Nah, jadi ini tidak ada penengahnya, otomatis di bagian belakang bisa muat 2-3 orang karena ini cukup lebar. Lalu untuk legroomnya juga ini sangat nyaman ya di kaki Mel, tidak sempit sama sekali, tidak menekuk juga. Untuk di bagian headroomnya, nah ini lumayan mentok sedikit sih, hampir ya, satu jengkal pas lah ya teman-teman tuh. Bisa lihat posisinya seperti ini. Oke, lalu kita mau lihat untuk di bagian armrestnya yang tadi Mel jelaskan. Dia juga sudah ada 2 buah cup holder seperti ini ya. Jadi kalian bisa sambil main handphone gitu ya, baca-baca buku. Nah, ini bisa membantu kita untuk armrestnya. Next, untuk di bagian door trimnya sama, dia juga ada wooden panelnya, ada speaker beberapa dan tweeter juga di bagian depan juga ada. Dan dia juga ada crane-nya. Nah, ini jadi enak banget buat teman-teman kalau misalnya wah merasa panas sekali nih kena kaca langsung gitu ya, kalian bisa langsung tambahkan opsional di bagian crane-nya saja, jadi lebih terhalang lagi untuk dari sinar mataharinya gitu ya. Di bagian atasnya sama, dia juga ada lampu baca dengan warna halogen atau warna yang masih kuning. Lalu untuk di bagian depannya, nah ini hanya ada 2 buah AC plus ada tempat charge dan taruh handphone kalian di atas sini atau barang-barang yang ingin kalian taruh. Lalu yang terakhir untuk di bagian kursinya, ini dia sudah di support dengan jaring-jaring ini yang untuk dimana kita taruh barang-barang. Jangan terlalu berat karena nanti lama-lama untuk dari jaring-jaringnya ini akan jatuh ya. Jadi kurang bagus nanti kalau misalnya kalian taruh barang terlalu berat gitu ya. Yang terakhir deh, ada detail di bagian kursinya. Nah, ini kalian bisa lihat ada tulisannya di X ya. Kanan dan kiri pun ada tulisannya di X untuk detailnya. Oke, sekarang sudah selesai review teman-teman dari BMW X3 tahun 2015. Nah, untuk kilometernya ini 46.000 dan harganya kita buka di 500 juta rupiah. Untuk pajaknya juga ini panjang di bulan 6 tahun 2023.
Oke, untuk kalau misalnya teman-teman pengen tahu harga pastinya lebih lanjut untuk cash kreditnya, silakan teman-teman bisa langsung aja cek ke websitenya AutoFM yang ada di bagian bawah sini di www.autofm.net, atau bisa juga langsung telepon aja ke nomornya Mel atau nomor sales yang teman-teman sudah tahu di 08138944 077. Nah teman-teman, mobil yang kalian beli di AutoFM Mel jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Boleh bawa cek ke dealer resmi sesuai dengan merek-merek mobil yang kalian beli di AutoFM gitu ya. Untuk saat ini BMW seri X yang lagi AutoFM punya, kita ada seri X1, ada X3 ya. Untuk X5 nya kita lagi kosong, jadi kalian bisa langsung kepoin aja ke websitenya AutoFM ya. Dan satu lagi untuk alamatnya AutoFM, kita ada di 2 tempat, di Mangga Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti bagian video untuk AutoFM-nya ya, bagian YouTube-nya nih bisa kalian lihat di bagian bawah sini. Nanti alamatnya, deskripsinya semua ada di bagian bawah ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review dari Mel di BMW X3 ini. Kalau misalnya kalian pengen lihat juga di Instagramnya AutoFM, kalian bisa langsung cek ke AutoFM Marketing, AutoFM_Cibubur, dan IG-nya Mel di Melissa_AutoFM. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat video-video yang unik, yang viral-viral tuh ya, kalian bisa langsung kunjungin aja ke TikToknya AutoFM di AutoFM TV. Sekian dulu untuk review dari BMW X3 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFM TV. Sampai ketemu lagi sama Mel di video selanjutnya. Bye-bye.